Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi dengan saya Vida di channel YouTube Vida Bacain Buku. Apa kabar? Alhamdulillah ya teman-teman, sampai saat ini kita selalu dalam keadaan baik, sehat, dan berbahagia. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Teman-teman, mari kita lanjutkan lagi membaca buku Think and Grow Rich Napoleon Hill. Saat ini kita sudah masuk ke bab 14. Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Indra keenam. Pintu kuil kebijaksanaan. Langkah ke-13 menjadi kaya. Asas ke-13 dikenal sebagai indera keenam yang dapat dan akan digunakan kecerdasan tak terbatas untuk berkomunikasi begitu saja tanpa usaha atau tuntutan apapun dari seseorang. Asas ini adalah titik tertinggi filosofi ini. Asas ini hanya dapat dicerna, dipahami, dan diterapkan setelah ke-12 asas lainnya dikuasai. Indra keenam adalah bagian pikiran bawah sadar yang sering disebut sebagai imajinasi kreatif. Indra keenam juga disebut perangkat penerima yang mengalirkan ide, rencana, dan pikiran ke dalam otak. Hal itu sering dinamakan firasat atau inspirasi. Indra keenam tidak dapat digambarkan. Indra keenam tidak dapat diceritakan kepada orang yang belum menguasai asas-asas lain filosofi ini, karena orang semacam itu tidak memiliki pengetahuan dan pengalaman sebagai pembanding indra keenam. Pemahaman tentang indra keenam hanya dapat dilakukan lewat meditasi dengan mengembangkan pikiran dari dalam. Indra keenam mungkin adalah medium kontak antara individu dengan pikiran terbatas dan kecerdasan tak terbatas. Dan karena alasan ini, indra keenam adalah campuran antara hal-hal yang bersifat mental dan spiritual. Indra keenam diyakini sebagai titik di mana pikiran seorang individu berkomunikasi dengan pikiran semesta. Setelah Anda menguasai asas-asas yang diuraikan dalam buku ini, Anda akan siap menerima sebagai sebuah kebenaran pernyataan yang pada kesempatan lain mungkin luar biasa bagi Anda, yakni dengan bantuan indera keenam, Anda diperingatkan akan adanya bahaya sebelumnya agar dapat Anda hindari dan kesempatan agar dapat Anda manfaatkan. Dengan berkembangnya indera keenam, akan datang membantu Anda dan patuh kepada Anda, malaikat pendamping yang akan membuka bagi Anda setiap waktu pintu ke kuil kebijaksanaan. Benar atau salahnya pernyataan ini, Anda tidak akan pernah tahu kecuali dengan mengikuti instruksi-instruksi yang diuraikan pada halaman-halaman buku ini atau prosedur sejenis lainnya. Penulis bukan seseorang yang taat ataupun pemuja mukjizat, karena yang bersangkutan memiliki cukup pengetahuan tentang alam untuk mengerti bahwa alam tidak pernah melenceng dari hukum-hukumnya. Beberapa hukum begitu sangat tidak dipahami sehingga yang dihasilkan hukum-hukum tersebut nampak seperti sebuah mukjizat. Indra keenam terlihat seperti mukjizat pada awalnya, dan itu karena saya tidak mengerti cara kerja asas ini. Yang penulis tahu adalah ada sebuah kekuatan, sebab pertama atau sebuah kecerdasan yang memancar dari setiap atom materi dan merangkul setiap satuan energi yang dapat dirasa. Bahwa kecerdasan tak terbatas ini mengubah atom menjadi pohon ek, menyebabkan air mengalir ke bawah mengikuti gaya gravitasi, malam diikuti siang, dan musim dingin diikuti musim panas. Masing-masing mempunyai tempat dan hubungannya sendiri-sendiri satu sama lain. Kecerdasan ini dapat lewat asas-asas filosofi ini diminta membantu mengubah hasrat menjadi bentuk konkret atau nyata. Penulis memiliki pengetahuan ini karena yang bersangkutan pernah mencoba dan mengalaminya.
Selangkah demi selangkah, lewat bab-bab sebelumnya, Anda sudah digiring ke sini. Prinsip terakhir, jika Anda telah menguasai masing-masing prinsip di muka, Anda sekarang siap menerima tanpa ragu klaim luar biasa yang ada di sini. Jika Anda belum menguasai asas-asas lainnya, Anda wajib menguasainya sebelum Anda dapat memutuskan secara pasti apakah klaim yang ada dalam bab ini sebuah kenyataan atau kebohongan. Ketika melewati usia pahlawan pujaan, saya mendapati diri saya berusaha meniru mereka yang paling saya kagumi. Selain itu, saya juga menemukan bahwa elemen keyakinan yang saya gunakan dalam usaha saya meniru idola saya memberi saya kemampuan besar untuk melakukannya dengan sangat berhasil. Saya tidak pernah membuang kebiasaan meniru pahlawan pujaan ini meski saya sudah melewati usia yang pantas untuk hal-hal semacam itu. Pengalaman mengajari saya bahwa jika tidak dapat menjadi hebat, tirulah mereka yang hebat lewat perasaan dan tindakan semirip mungkin. Jauh sebelum saya menulis artikel untuk diterbitkan atau berusaha berpidato di depan publik, saya mempunyai kebiasaan membentuk kembali karakter saya dengan berusaha menirukan kesembilan orang yang hidup dan kaya dan karya hidupnya paling mengesankan bagi saya. Kesembilan orang ini adalah Emerson, Paine, Edison, Darwin, Lincoln, Burbank, Napoleon, Ford, dan Carnegie. Setiap malam selama bertahun-tahun, saya mengadakan rapat Dewan Khayali dengan kelompok ini yang saya sebut para penasihat tak terlihat. Acaranya adalah seperti ini. Sebelum tidur malam, saya memejamkan mata dan melihat dalam khayalan saya, kelompok orang-orang ini duduk bersama saya mengitari meja rapat saya. Di sini, saya tidak hanya berkesempatan duduk di tengah-tengah mereka yang saya anggap hebat, tetapi juga mendominasi kelompok ini dengan bertindak sebagai pemimpin rapat. Saya memiliki sebuah tujuan yang sangat pasti dalam memanjakan khayalan saya lewat rapat malam ini. Tujuan saya adalah membangun kembali karakter saya, sehingga karakter saya akan menjadi campuran karakter penasihat-penasihat tak terlihat saya ini. Karena sadar sejak awal bahwa saya harus mengatasi kekurangan karena lahir di sebuah lingkungan yang abai dan penuh tahayul. Saya sengaja memberi saya sendiri tugas untuk lahir kembali lewat cara yang diuraikan di sini. Membangun karakter lewat autosugesti. Sebagai seorang mahasiswa psikologi yang cermat, saya tahu tentunya bahwa semua orang menjadi seperti mereka karena pikiran dan hasrat mereka yang utama. Saya tahu bahwa setiap hasrat yang terpendam dalam dapat menyebabkan seseorang mencari ekspresi keluar yang dapat digunakan untuk mentransmutasikan hasrat tersebut ke dalam realitas. Saya tahu bahwa autosugesti adalah salah satu faktor penting dalam membangun karakter, bahwa autosugesti bahkan sebenarnya merupakan prinsip utama pembangun karakter. Dengan pengetahuan tentang prinsip kerja otak, saya mempunyai cukup bekal yang diperlukan untuk membangun kembali karakter saya. Dalam rapat Dewan Khayali tersebut, saya mengumpulkan anggota kabinet saya dengan harapan masing-masing dari mereka menyumbangkan pengetahuan yang saya harapkan dan menyapa setiap anggota dengan kalimat yang jelas terdengar seperti berikut. Pak Emerson, saya ingin memperoleh dari Anda pemahaman luar biasa tentang alam yang membuat Anda berbeda. Saya minta Anda meninggalkan sedikit dalam pikiran bawah sadar saya kemampuan apapun yang Anda miliki, yang membuat Anda mampu memahami dan menyesuaikan diri terhadap hukum-hukum alam. Saya minta Anda membantu saya menggapai dan menggunakan sumber pengetahuan apa saja yang ada untuk mencapai maksud ini. Pak Burbank, saya minta Anda membagi kepada saya pengetahuan yang memberi Anda kemampuan untuk selaras dengan hukum alam, sehingga Anda menyebabkan kaktus melepaskan durinya dan menjadi bahan makanan.
Buka pintu bagi saya ke pengetahuan yang menjadikan Anda mampu membuat dua bilah rumput tumbuh di mana dulu hanya satu saja yang tumbuh dan menjadikan Anda mampu mencampur warna-warni bunga dengan kemegahan dan keselarasan. Karena Anda sajalah yang berhasil membuat bunga bakung seindah emas. Napoleon, saya ingin memperoleh dari Anda dengan cara meniru kemampuan luar biasa Anda miliki untuk menginspirasi orang lain. Napoleon, saya ingin memperoleh dari Anda dengan cara meniru kemampuan luar biasa yang Anda miliki untuk menginspirasi orang dan membangkitkan dalam diri mereka semangat tindakan yang makin besar dan makin besar. Juga semangat keyakinan yang tidak lekang yang membantu Anda mengubah kekalahan menjadi kemenangan dan mengalahkan rintangan yang menghadang. Kaisar takdir, raja peluang, penguasa nasib, salut untuk Anda. Pak Payne, saya ingin memperoleh dari Anda kebebasan berpikir dan keberanian serta kejernihan untuk mengungkapkan keyakinan yang membuat Anda berbeda. Pak Darwin, saya ingin memperoleh dari Anda kesabaran luar biasa dan kemampuan mempelajari sebab dan akibat tanpa bias dan prasangka yang Anda contohkan di bidang ilmu pengetahuan alam. Pak Lincoln, saya ingin melengkapi karakter saya dengan rasa keadilan yang peka, semangat kesabaran yang tiada lelah, selera humor dan pemahaman akan umat manusia, serta toleransi yang adalah sifat-sifat khas Anda. Pak Carnegie, saya sudah berutang kepada Anda untuk pilihan karya hidup saya yang telah mendatangkan kebahagiaan dan kedamaian hati bagi saya. Saya ingin memperoleh pemahaman yang cermat atas prinsip-prinsip usaha terorganisasi yang telah Anda gunakan secara efektif dalam membangun kekaisaran industri yang hebat. Pak Ford, Anda adalah orang paling membantu di antara mereka yang telah memberikan sebagian besar bahan yang diperlukan karya saya ini. Saya ingin memperoleh dari Anda semangat keuletan, ketetapan hati, pengendalian diri, dan keyakinan diri yang telah membantu Anda mengalahkan kemiskinan, mengatur, menyatukan, dan mempermudah usaha manusia, sehingga saya dapat membantu orang lain mengikuti jejak langkah Anda. Pak Edison, saya sengaja memilihkan Anda tempat duduk paling dekat dengan saya di sebelah kanan, karena kerjasama pribadi yang telah Anda berikan kepada saya selama riset saya tentang sebab-sebab keberhasilan dan kegagalan. Saya ingin memperoleh dari Anda semangat keyakinan luar biasa yang telah Anda gunakan untuk mengungkap begitu banyak rahasia alam. Semangat kerja keras tak kenal lelah yang telah sering Anda gunakan untuk merebut kemenangan dari kekalahan. Cara saya menyapa para anggota kabinet khayali berbeda-beda. Tergantung jenis karakter yang paling ingin saya peroleh pada saat itu. Saya mempelajari catatan-catatan kehidupan mereka dengan sangat cermat. Setelah beberapa bulan mengadakan rapat malam ini, saya terpana dengan temuan bahwa tokoh-tokoh khayali ini menjadi sangat nyata. Masing-masing dari kesembilan orang ini menunjukkan karakter yang khas yang mengejutkan saya. Misalnya, Lincoln memiliki kebiasaan selalu terlambat kemudian berjalan mondar-mandir tanpa suara. Pada saat datang, ia berjalan pelan, tangan dikunci di belakang, dan sesekali ia berhenti dan meletakkan tangan di bahu saya. Mukanya selalu serius, jarang saya melihatnya tersenyum. Mengurusi sebuah bangsa yang terbelah membuatnya menderita. Yang lain tidak seperti itu. Burbank dan Payne sering terlibat dalam gurauan yang nampaknya sekali waktu mengejutkan anggota-anggota kabinet lainnya. Suatu malam, Payne mengusulkan agar saya menyiapkan sebuah kuliah tentang era akal sehat dan menyampaikannya dari meja khotbah sebuah gereja yang dulu saya hadiri. Sebagian besar hadirin di sekeliling meja tertawa terpingkal-pingkal
terpingkal mendengar usulan tersebut, tetapi Napoleon tidak. Ia memonyongkan mulutnya dan melongo keras sehingga semua berpaling kepadanya dan memandangnya penuh keheranan. Baginya gereja sekadar pion negara yang tidak perlu direformasi tetapi dimanfaatkan sebagai alat yang nyaman untuk mengendalikan aktivitas berkumpul orang-orang. Sekali waktu, Burbank datang terlambat. Ketika datang, ia sangat antusias dan menjelaskan mengapa ia datang terlambat. Karena sebuah percobaan yang sedang ia lakukan, dengan harapan ia dapat menumbuhkan apel dari pohon apapun. Payne mengejek dengan mengingatkannya bahwa apellah yang menyebabkan semua masalah antara laki-laki dan perempuan. Darwin tertawa cekikikan sambil menyarankan agar Burbank hati-hati terhadap ular kecil ketika ia masuk ke hutan untuk mengumpulkan apel. Karena ular kecil biasanya tumbuh menjadi ular besar. Emerson menyela, "Tidak ada ular, tidak ada apel." Dan Napoleon menyahut, "Tidak ada apel, tidak ada negara." Lincoln mempunyai kebiasaan selalu menjadi yang terakhir meninggalkan meja setelah rapat. Sekali waktu ia bersandar di ujung meja, lengan dilipat dan tetap dalam posisi itu selama beberapa menit. Saya tidak ingin mengganggunya. Akhirnya ia mengangkat kepalanya perlahan, bangun, dan berjalan menuju pintu. Kemudian berbalik kembali dan meletakkan tangannya di bahu saya sambil berkata, "Nak, kamu butuh banyak keberanian jika ingin terus mengejar tujuan hidupmu. Akan tetapi ingat, ketika kesulitan datang, orang sehat punya akal sehat. Kemalangan akan memupuknya." Suatu sore, Edison datang sebelum yang lain. Ia berjalan dan duduk di sebelah kiri saya, di mana Emerson biasanya duduk dan berkata, "Anda akan menyaksikan penemuan rahasia kehidupan. Pada waktunya, Anda akan tahu bahwa kehidupan tersusun atas pusaran besar energi atau entitas, masing-masing secerdas manusia. Unit-unit kehidupan ini berkelompok seperti sarang lebah dan tetap bersama sampai mereka terpisah karena hilangnya keselarasan. Unit-unit ini memiliki perbedaan pendapat, sama seperti umat manusia, dan sering berkelahi satu sama lain. Rapat-rapat yang Anda selenggarakan ini akan sangat membantu Anda. Rapat-rapat yang Anda datangi ini menolong Anda memberikan bantuan pada beberapa unit kehidupan yang sama yang melayani para anggota kabinet Anda selama kehidupan mereka. Unit-unit ini abadi, mereka tidak pernah mati. Pikiran-pikiran dan hasrat pribadi Anda berfungsi sebagai magnet yang menarik unit-unit kehidupan dari lautan luas kehidupan di luar sana. Hanya unit-unit yang bersahabat yang tertarik, mereka yang selaras dengan sifat-sifat hasrat Anda. Anggota-anggota kabinet lainnya mulai memasuki ruangan. Edison bangkit dan berjalan perlahan ke kursinya sendiri. Edison masih hidup ketika peristiwa ini terjadi. Saya sungguh terkesan sehingga saya pergi menemuinya dan menceritakan kepadanya pengalaman ini. Ia tersenyum lebar dan berkata, "Mimpi Anda memang sebuah kenyataan, bukan sekadar khayalan Anda." Ia tidak menjelaskan lebih jauh pernyataan ini. Rapat ini sungguh nyata, sehingga saya takut akan konsekuensinya dan menghentikannya selama beberapa bulan. Pengalaman ini sungguh aneh. Saya takut kalau saya tidak akan dapat melihat kenyataan bahwa rapat-rapat tersebut murni pengalaman imajinasi saya. Sekitar 6 bulan setelah saya menghentikan kebiasaan ini, saya terbangun suatu malam, dan setidaknya begitu menurut saya. Ketika saya melihat Lincoln berdiri di samping ranjang saya,
Katanya, dunia akan segera membutuhkan jasamu. Dunia sebentar lagi akan memasuki sebuah periode kekacauan yang akan menyebabkan laki-laki dan perempuan kehilangan keyakinan dan gampang panik. Teruskan pekerjaanmu dan selesaikan filosofimu. Itu tugas kehidupanmu. Kalau kamu mengabaikannya karena sebab apapun, kamu akan kembali menjadi makhluk primitif dan dipaksa melacak ulang siklus yang telah kamu lewati selama ribuan tahun. Saya tidak mampu menjelaskan pagi berikutnya apakah saya bermimpi atau benar-benar terjaga, dan sampai sekarang saya tidak pernah tahu yang mana. Tetapi saya tahu bahwa mimpi itu, andai sebuah mimpi, sangat hidup dalam pikiran saya pada hari berikutnya, sehingga saya menyelenggarakan kembali rapat-rapat tersebut malam setelahnya. Pada rapat selanjutnya, semua anggota kabinet saya masuk ke ruangan secara bersamaan dan mengambil tempat biasa mereka di seputar meja rapat. Sementara Lincoln mengangkat gelas dan berkata, "Bapak-bapak, mari kita bersulang untuk seorang teman yang telah kembali ke kelompok." Setelah itu, saya mulai menambahkan anggota baru ke dalam kabinet saya, sehingga sekarang berjumlah lebih dari 50. Di antaranya Kristus, Saint Paulus, Galileo, Kopernikus, Aristoteles, Plato, Socrates, Homer, Voltaire, Bruno, Spinoza, Drummond, Kant, Schopenhauer, Newton, Confucius, Albert Hubbard, Brand, Ingersoll, Wilson, dan William James. Ini pertama kali saya memiliki keberanian ini pertama kali saya memiliki keberanian untuk mengungkapkannya. Selama ini saya tidak menceritakan apapun tentang hal ini, karena saya tahu dari sikap saya terkait hal-hal tersebut, saya akan disalah mengerti jika saya mengisahkan pengalaman saya. Sekarang saya cukup berani memindahkan pengalaman saya ke dalam sebuah buku karena tidak lagi risau dengan apa kata mereka dibanding tahun-tahun yang telah lewat. Salah satu keuntungan dan menjadi dewasa adalah bahwa kadang hal tersebut mendatangkan keberanian yang lebih besar bagi seseorang untuk bersikap jujur, tidak peduli apa yang mungkin dipikirkan atau dikatakan oleh mereka yang tidak mengerti. Agar tidak salah mengerti, di sini saya ingin menyatakan dengan empati terdalam bahwa saya masih menganggap rapat-rapat kabinet saya murni khayali. Namun saya merasa berhak untuk mengatakan bahwa meski anggota-anggota kabinet saya fiktif belaka dan rapat-rapat tersebut hanya terjadi dalam imajinasi saya, rapat-rapat tersebut telah membimbing saya ke jalan mulus petualangan, memberi apresiasi baru atas kehebatan sejati, mendorong usaha kreatif, dan mempertajam ekspresi pikiran-pikiran yang jujur. Di suatu tempat, dalam struktur sel otak ada sebuah organ yang menerima vibrasi pikiran yang sering disebut firasat. Sejauh ini, ilmu pengetahuan belum menemukan di mana organ indera keenam ini berada. Tetapi hal ini tidak penting. Faktanya, tidak berubah bahwa umat manusia menerima pengetahuan yang akurat lewat sumber selain indera fisik. Pengetahuan semacam ini umumnya diterima ketika pikiran sedang ada di bawah pengaruh rangsangan luar biasa, keadaan darurat yang membangkitkan emosi dan menyebabkan jantung berdetak lebih cepat dari biasanya, dapat dan memang seringnya begitu membuat indera keenam bekerja. Siapa saja yang pernah mengalami pengalaman hampir celaka ketika mengendarai kendaraan tahu bahwa dalam keadaan seperti itu indera keenam sering datang dan membantu yang bersangkutan dalam waktu sepersekian detik menghindari kecelakaan. Fakta-fakta ini disampaikan pada bagian awal sebuah pernyataan fakta yang akan saya buat bahwa selama rapat-rapat saya dengan para penasihat tak terlihat saya
Saya mendapati pikiran saya paling reseptif terhadap ide-ide, pikiran-pikiran, dan pengetahuan sampai ke saya lewat indera keenam. Saya dapat dengan jujur mengatakan bahwa saya sepenuhnya berutang budi kepada para penasihat saya untuk ide-ide, fakta-fakta, dan pengetahuan yang saya terima lewat inspirasi. Berkali-kali ketika saya tidak menghadapi keadaan darurat, beberapa di antaranya begitu menyedihkan sehingga kehidupan saya kacau. Saya dengan penuh keajaiban dibimbing melewati kesulitan-kesulitan ini berkat pengaruh dari penasihat saya. Tujuan awal saya mengadakan rapat-rapat dengan tokoh-tokoh imajiner ini sekadar memberi kesan kepada pikiran bawah sadar saya lewat prinsip autosugesti dengan karakter tertentu yang ingin saya peroleh. Tahun-tahun belakangan ini, eksperimen saya berubah total. Saya sekarang menghadap para penasihat saya dengan setiap permasalahan sulit yang menghadang saya dan klien saya. Hasilnya sering mengagumkan, meski saya tidak sepenuhnya mengandalkan bentuk konsultasi semacam ini. Anda tentunya telah tahu bahwa bab ini membahas suatu permasalahan yang tidak terlalu akrab bagi kebanyakan orang. Indra keenam adalah sebuah permasalahan yang sangat menarik dan menguntungkan bagi orang yang bertujuan mengumpulkan kekayaan luar biasa, tetapi tidak begitu bagi mereka yang hasratnya tidak terlalu luar biasa. Henry Ford tidak diragukan lagi mengerti dan menggunakan indera keenam secara praktis. Operasi bisnis dan keuangannya yang luar biasa besar membuat pemahaman dan pemanfaatan prinsip ini penting. Thomas Alva Edison mengerti dan menggunakan indera keenam untuk mengembangkan temuan-temuan, khususnya yang melibatkan paten dasar, di bidang mana ia tidak memiliki pengalaman atau pengetahuan formal untuk membimbingnya. Seperti ketika ia mengembangkan mesin bicara dan mesin gambar bergerak. Hampir semua pemimpin hebat, misalnya Napoleon, Joan of Arc, Kristus, Buddha, Konfusius, dan Muhammad, mengerti dan mungkin memanfaatkan indera keenam secara terus-menerus. Elemen utama kehebatan mereka tersusun atas pengetahuan mereka tentang prinsip ini. Indera keenam bukanlah sesuatu yang dapat dilepas dan dipakai seseorang sesukanya. Kemampuan menggunakan kekuatan besar ini datang perlahan lewat penerapan prinsip-prinsip lain yang diuraikan dalam buku ini. Jarang orang menguasai ilmu indera keenam secara praktis sebelum mencapai umur 40 tahun. Seringnya, ilmu ini tidak muncul sampai seseorang berumur di atas 50 tahun karena daya spiritual yang berkaitan erat dengan indera keenam belum akan matang dan dapat digunakan kecuali lewat bertahun-tahun meditasi, pengujian diri, dan pemikiran serius. Tidak peduli siapa Anda atau apapun tujuan Anda dalam membaca buku ini, Anda dapat memperoleh manfaat tanpa memahami prinsip-prinsip yang diuraikan dalam buku ini. Khususnya jika tujuan utama Anda adalah mengumpulkan uang atau hal-hal yang bersifat materi lainnya. Bab tentang indera keenam ini dimasukkan karena buku ini dirancang dengan maksud menyajikan sebuah filosofi lengkap yang dapat digunakan orang membimbing diri mereka tanpa keliru dalam upaya mewujudkan apapun yang mereka minta dari kehidupan. Titik awal semua prestasi adalah hasrat. Titik akhirnya adalah jenis pengetahuan menuju pemahaman diri, pemahaman diri, orang lain, hukum-hukum alam, pengakuan, dan pemahaman akan kebahagiaan. Jenis pemahaman ini hanya akan hadir secara lengkap lewat pengakraban dan penerapan prinsip indera keenam. Oleh karena itu, prinsip tersebut harus masuk sebagai bagian dari filosofi ini demi kebaikan mereka yang ingin lebih dari sekadar uang. Setelah membaca bab ini, Anda pasti merasa bahwa ketika membaca, Anda terangkat ke tingkat rangsangan mental yang tinggi. Hebat.
Hebat, kembali ke bab ini sebulan kemudian. Baca sekali lagi dan rasakan pikiran Anda terangkat ke tingkat rangsangan yang jauh lebih tinggi. Ulangi pengalaman ini dari waktu ke waktu dengan mempedulikan Dari waktu ke waktu, jangan pedulikan berapa banyak atau sedikit yang telah Anda pelajari. Akhirnya Anda akan menemukan diri Anda menguasai sebuah kekuatan yang akan memampukan Anda mengalahkan rasa putus asa, menguasai rasa takut, membuang kebiasaan menunda pekerjaan, dan memanfaatkan imajinasi Anda secara bebas. Selanjutnya, Anda akan merasakan sentuhan sesuatu yang tidak diketahui yang merupakan semangat penggerak setiap pemikir besar, pemimpin besar, seniman besar, musisi besar, penulis besar, dan negarawan besar. Saat itulah Anda siap mentransmutasikan hasrat Anda ke dalam wujud fisik dan moneternya semudah Anda mungkin jatuh dan menyerah pada tanda pertama perlawanan. Oke teman-teman sampai di sini dulu untuk bab 14. Nanti kita akan ketemu lagi di bab 15. Cara mengalahkan keenam hantu rasa takut. Menjernihkan otak untuk menjadi kaya. Semoga yang telah dibacakan bisa bermanfaat. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.